Nah, tapi di dalam rapat itu kemudian kader-kader berteriak gitu, PDIP oposisi gitu. Tapi kemudian Megawati agak keras di situ. Nah, dalam rapat itu cukup hangat. Ada beberapa pengurus daerah yang meminta firm bahwa PDIP itu harus mengambil sikap sebagai oposisi atau di luar pemerintah. Di tengah berjalan rapat, tiba-tiba datanglah Puan Maharani. Jadi intinya dalam pertemuan itu Puan menetralisir lah semua keinginan-keinginan itu. Memang ini mereka khawatir apa yang terjadi pada pemilu 2024 itu akan terulang lagi pada pilkada. Ada residunya kepada pilkada. Ya. Beberapa incumbent itu menyatakan bahkan ingin mundur dari pencalonan. Iya, gue juga dapat informasi itu ya. Dan kita juga tahu kemudian sekarang ini calon-calon dari dinastinya Jokowi ini pun juga tetap bermunculan ya. Karena kalau ngobrol sama beberapa orang PDIP, itu cerita bahwa Puan ini seperti almarhum ayahnya. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi PDIP lawan Jokowi. Ya, kita tahu ya. Sudah ada rakernasnya waktu itu dan sudah ada keputusan. Tapi keputusannya ngambang nih. Ya kan tidak serta-merta kemudian PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan pemilik kursi terbanyak di DPR menyatakan sikap dengan tegas untuk menjadi oposisi. Cica punya infonya, bocorin Cak. Oke, jadi sebetulnya sikap PDIP ini akan dibacakan atau diumumkan di Kongres 2025 karena itu sesuai dengan ADART partai. Nah, tapi menurut informasi dari sejumlah politikus PDIP yang gue temui dengan Hussein, itu mereka menyatakan bahwa ini adalah exit plan. Kenapa? Karena PDIP ini sekarang dalam kondisi yang memang banyak tekanan gitu ya, Senpram. Ini memang tekanan itu ada dari tekanan penguasa terhadap partai dalam bentuk banyak hal gitu. Nah, tapi ada yang menarik. Gimana di tuh? dalam pengarahan rapat internal PDIP yang disampaikan oleh Megawati. Di situ Megawati menyampaikan pengarahan sekitar 4 jam di Ancol ya waktu Kongres, dan dari pengarahan internal Megawati itu dibaca oleh sejumlah kader bahwa ada distrust gitu dari PDIP atau dari ketum Megawati terhadap pemerintahan ke depan. Makanya harus memperhitungkan betul sikap PDIP, tapi arahnya adalah PDIP memang di luar pemerintah gitu ya, dalam bahasa bukan oposisi. Nah, ketika ada bentuk distrust terhadap pemerintahan ke depan itu, kemudian Megawati menyampaikan PDIP sebagai partai yang sudah lama berdiri harus membuat semacam kue lapis gitu ya. Jadi kue lapis itu ada alternatif jika nanti kebijakan-kebijakan pemerintah itu menyusahkan rakyat. Di dalam, ini lo dengar langsung dari orang yang hadir di situ. Beberapa yang hadir di sana. Ya, betul. Nah, tapi di dalam rapat itu kemudian kader-kader berteriak gitu, PDIP oposisi gitu. Tapi kemudian Megawati agak keras di situ. Tunggu dulu gitu. PDIP ini adalah partai yang taat aturan bernegara gitu. Negara kita ini adalah negara presidensial, bukan parlementer. Dalam konsep presidensial tidak ada itu istilah yang namanya oposisi atau koalisi seperti parlementer gitu. Nah, yang ada adalah di luar pemerintahan dan di dalam pemerintahan. Dan kabarnya juga sempat ramai tuh dalam sidang komisi soal sikap PDIP terhadap pemerintahan ke depan. Jadi ada namanya sidang komisi ya, komisi sikap. Di sini merumuskan sikap apa yang akan diambil oleh PDIP ke depannya. Di rapat itu dipimpin oleh Jarod Saiful Hidayat, yang sekarang anggota DPR ya, dulu Gubernur Jakarta. Nah, dan situ ada juga beberapa pengurus PDIP lainnya begitu. Nah, dalam rapat itu cukup hangat. Ada beberapa pengurus daerah yang meminta firm bahwa PDIP itu harus mengambil sikap sebagai oposisi atau di luar pemerintah. Kenapa? Karena pertama, para kader di PDIP itu sudah melihat Jokowi merupakan pengkhianat ya. Rela melawan Ibu Megawati Soekarno Putri juga begitu. Lalu yang kedua, mereka juga melihat PDIP di daerah juga dikerjain oleh perangkat pemerintah. Ya, kalau kita juga ada juga kepala daerah yang memang dikerjain lah dalam kasus hukum supaya mereka nggak bisa leluasa bergerak memenangkan Ganjar Mahfud saat itu. Nah, itu semua diungkapkan oleh para kader PDIP dalam rapat atau sidang komisi sikap itu. Nah, di tengah berjalan rapat, tiba-tiba datang Puan Maharani. Jadi intinya dalam pertemuan itu Puan menetralisir lah semua keinginan-keinginan itu, bahwa dia bilang bahwa jalan-jalan PDIP ini terbatas, limitisasi lah. Kenapa? Karena ini melawan kekuasaan begitu.
kalau kemudian menyampaikan sikap menentang pemerintah atau berada di luar pemerintah. Betul, kalau vulgar itu akan justru dampaknya akan negatif kepada PDIP begitu. Nah, apa saja yang negatif itu ya? Ini beberapa politikus yang hadir di situ juga cerita. Yang pertama, yang itu soal yang paling dekat ya Pram ya. Yang paling dekat itu soal MD3 dulu. Undang-undang MD3 ya. MD3, DPR, DPRD gitu. Nah, dalam undang-undang itu kan partai yang memperoleh suara terbanyak itu berhak mendapatkan kursi ketua DPR. Di pemilu 2024 kemarin kan PDIP menang ya. Harusnya nanti sesuai aturan kalau nggak direvisi itu Puan Maharani sebagai ketua DPR lagi. Nah, mereka khawatir akan terjadi gejolak atau pergantian seperti 2014 kemarin. Yang mana paket-paket kan tinggal ganti aja pemenang pemilu kan. Kalau pemenang pemilu artinya nanti dicari koalisi di pemerintah atau koalisi di DPR 51%, mereka yang berhak menjadi ketua DPR begitu. Nah, itu. Artinya revisi Undang-Undang MD3 ini sangat ditakuti oleh PDIP ya. Betul, sangat ditakuti. Bukan hanya ketua. Dan mereka bisa melakukan lobby juga untuk supaya partai-partai itu tidak merevisi Undang-Undang MD3. Ya kan PDIP sudah tidak sekuat yang kemarin-kemarin, cuma tinggal sendiri bisa dibilang begitu. Gantian kalau orang-orang yang di DPR cerita sekarang PDIP gantian nih lo. Dulu lo menguasai semuanya, sekarang ditinggal perlahan-lahan. Nah, kalau di undang-undang mereka membacanya adalah ketua DPR ya, tapi kan masih ada turun-turun lainnya, Pram. Misalkan di DPR sendiri itu adalah alat kelengkapan dewan atau pimpinan komisi ya. Mereka khawatir di komisi-komisi strategis kayak misalkan pertambangan, BUMN, hukum dan politik komisi 2. Hukum itu 3 ya. Politik komisi 2 itu mereka nggak dapat kursi pimpinan DPR, pimpinan komisi di situ. Kalau misalkan nggak pimpinan komisi kan mereka agak kurang kuat cengkramannya begitu. Masa nanti mereka ada guyonannya dikasih pimpinan komisi agama doang. Dan sampai PDIP gitu. PDIP ngurusin agama gitu. Ada kekhawatiran seperti itu. Nah, lalu juga selain di DPR RI itu akan turunan ke bawah, Pram, dari DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kan mereka juga di situ penentuan pimpinan DPRD-nya itu sesuai dengan kursi terbanyak ya di daerah. Nah, mereka khawatir kalau semuanya digas dilawan sekarang itu akan berubah. Jangan-jangan nanti bisa aja nggak jadi ketua pimpinan DPRD di sana begitu. Lalu juga di komisi-komisi di DPRD begitu. Mereka khawatir juga akan jadi anggota biasa aja gitu, Bram. Oke. Ya, ini artinya kemudian membuat posisi PDIP secara politik di parlemen mulai dari pusat sampai bawah itu menjadi lebih lemah ya. Betul. Ya, artinya memang ini mereka khawatir apa yang terjadi pada pemilu 2024 itu akan terulang lagi betul. Pilkada. Ada residunya kepada pilkada. Dan apalagi kan PDIP mau mentargetkan untuk memenangkan pilkada kan di banyak daerah lah, dan harus naik dibanding 2019 dulu gitu, karena mereka sudah kalah pilpres ya. Kesempatan lainnya adalah pilkada gitu. Masalahnya adalah dengan kondisi yang seperti sekarang, mereka takut ada kekhawatiran ketika mereka melawan yang namanya Partai Coklat gitu ya. Partai Coklat yaitu partai PWC Kacang BD. Gitu. Pembaca kita sudah cerdas, sudah bisa tahu lah ya. Iya, betul. Dan banyak kepala daerah juga yang akhirnya yang incumbent gitu yang menyatakan khawatir untuk maju lagi jika nanti kita PDIP menarik garis tegas gitu ya dengan pemerintahan saat ini, dengan Jokowi atau dengan pemerintahannya Prabowo gitu, dan itu diumumkan terlalu dini, nanti mereka yang akan kena dampaknya gitu, mereka yang akan maju lagi. Dan beberapa incumbent itu menyatakan bahkan ingin mundur dari pencalonan. Iya, gue juga dapat informasi itu ya. Ada calon-calon kepala daerah atau kepala daerah incumbent sebenarnya yang berpikir ulang dan mereka menyampaikan ke DPP supaya mereka tidak lagi dicalonkan karena takut terjerat kasus hukum gitu, dan ya salahnya sendiri sih sebenarnya. Salahnya lu main-main anggaran. Jadi ada gitu kemarin benar kata tadi Cica. Ini karena takut cara-caranya pilpres dilanjutkan lah di pilkada. Ya, dan kita juga tahu kemudian sekarang ini calon-calon dari dinastinya Jokowi ini pun juga tetap bermunculan ya. Betul. Katakanlah Bobi Nasution gitu kan. Ahmad Lutfi di Jawa Tengah. Ahmad Lutfi, tapi ini bukan dinasti lah ya. Ada kedekatan. Ada kedekatan. Geng Solo. Terus juga yang terakhir kabarnya Kaisang. adiknya Cica ya kan, Kaisang Pangarep. Boleh itu ya. Ya. Nanti lama-lama mereka arisan keluarga aja di situ kan. Bener. Ya isinya keluarga semua. Ya kan? Jadi dalam rapat komisi itu memang Puan menyampaikan bahwa PDIP atau partai ini harus bersikap dua hal yang sekarang, yakni realistis dan fleksibel. Gitu ya. Realistis tentu saja melihat peta politik yang ada saat ini gitu. Lalu juga mencermati ruang-ruang sempitnya PDIP yang bisa dimainkan saat ini gitu. Lalu yang kedua fleksibilitas gitu ya. Dalam situasi pilkada atau dalam
menghadapi pilkada nanti, PDIP ini harus bisa fleksibel untuk menjalin koalisi dengan partai politik manapun gitu, termasuk dengan partai politik yang tidak berkoalisi dengan PDIP ketika pilpres, karena pilpres dan pilkada itu berbeda. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak berkoalisi dengan partai-partai lain, PDIP ini bisa kalah, kehilangan banyak kursi kepala daerah. Dan sentimen terhadap PDIP juga belakangan ini kan makin tinggi ya, sentimen negatifnya tentu saja. Ya karena kita tahu juga ada berbagai permainan di situ ya, yang menyerang PDIP dari sisi medsos atau narasi-narasi khusus. Nah itu tentu dimainkan ya, kita bisa ngebaca itu. Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal Puan ya, kenapa kan ini dia terkesan ingin membuat jalan tengah begitu ya, Bram? Harus realistis, PDIP harus realistis, terus harus mempunyai fleksibilitas begitu ya. Karena kalau ngobrol sama beberapa orang PDIP, itu cerita bahwa Puan ini seperti almarhum ayahnya. Seperti atau ingin seperti? Ya seperti dulu lah. Mungkin ada siapa kan namanya anak pasti ingin seperti ayahnya begitu kan. Almarhum Taufik Kemas. Taufik Kemas ini kan dulu terkenal di eranya SBY kan, walaupun PDIP oposisi, dia kan menjalin komunikasi juga dengan Demokrat dan partai-partai lain. Ya dia lobis yang andal ya memang. Betul. Menjago untuk lobinya Puan dan merangkul ingin, banyak orang. Puan ingin berperan seperti itu. Makanya dia kan beberapa kali kita dapat informasi ya sudah melakukan komunikasi dengan petinggi Gerindra begitu. Dan ada yang menarik tuh, Sen. Ada seorang kolega Megawati yang juga politikus PDIP ya, datang ke rumah Megawati di Teguh Umar sebelum Rakernas gitu. Dan dia menyampaikan, Bu, Mbak Puan ini kok berbeda banget ya dengan Ibu dalam hal sikap politik PDIP gitu. Iya, dia seperti bapaknya gitu. Jadi seperti almarhum Taufik Kemas gitu. Dan yang dalam hal keputusan-keputusan politik memang tidak terlalu berani, atau tidak terlalu berani sih, tapi tidak terlalu ingin mengambil sikap yang tegas. Atau ini ya, mungkin bukan soal sikap tegas, dia sangat berhitung ya. Iya, betul. Gitu loh, karena gue juga yakin bahwa Puan ini sadar betul risiko yang sedang dihadapi oleh partainya ataupun mungkin saja dia sendiri atau juga keluarganya terkait dengan perkembangan politik sekarang ini. Gitu kan.